Kalau kita lihat keputusan menjadi endemi ternyata menuai pro kontra ya Bu, tidak hanya serta-merta membuat bahagia. Ada yang melihat bahwa sebenarnya status ini harusnya dikeluarkan oleh WHO. Tapi sebelum kita bahas siapakah yang berwenang untuk mengeluarkan status ini, apa sebenarnya menjadi landasan Presiden Joko Widodo memutuskan akhirnya merubah status pandemi menjadi endemi di Indonesia? Iya, jadi, sebenarnya, kita, memutuskan Indonesia, sudah, bisa mengendalikan penyakit ini, sehingga situasi pandemi yang memang itu adalah keputusan WHO, tapi kita sebagai sebuah negara, itu bisa memutuskan bahwa negara kita untuk COVID-19 sudah memasuki status endemik, seperti itu. Makanya kemudian dinyatakan bahwa kita sudah memasuki masa endemi. Artinya penyakit COVID-19 di Indonesia itu sudah terkendali dan sudah menjadi penyakit seperti penyakit umum lainnya. Kita tahu banyak penyakit-penyakit endemi ya seperti rabies, malaria, demam berdarah ya yang masih merupakan penyakit endemis di Indonesia. Nah, dasarnya tentunya ini bukan suatu hal yang kita ambil secara terburu-buru. Jadi Bapak Presiden sudah menyampaikan ya, walaupun banyak sudah negara-negara sudah menyatakan misalnya untuk melonggarkan prokes, jadi tidak menggunakan masker. Tapi Indonesia baru saja ya mengambil keputusan untuk kemudian melonggarkan penggunaan masker. Bahkan juga vaksinasi tetap kita dorong untuk bisa mendapatkan sampai booster kedua. Dan juga kita melihat secara pengamatan atau surveillance kita, walaupun terjadi adanya varian baru atau subvarian baru XBB 1.16, tidak ada peningkatan kasus yang secara signifikan. Kemarin kasus tertinggi itu hanya menyampai angka 2.800 ya, nah setelah itu cenderung turun. Bahkan sekarang kalau kita lihat kasus itu hanya antara 100 sampai 150, angka kematian bahkan 5 bahkan dilaporkan tidak ada sama sekali. Juga tingkat keterisian perawatan rumah sakit. Jadi berdasarkan data-data epidemiologis, kemudian kita lihat bagaimana sistem pelayanan kesehatan bisa kemudian menangani kasus-kasus COVID, dan kalaupun masyarakat tertular positif, ini cenderung gejalanya ringan dan durasi sakitnya juga lebih cepat. Bu, selain data-data yang memang meningkatkan kualitas dari imun masyarakat di Indonesia, artinya jumlah yang divaksin sudah semakin banyak, lalu angka kasus positif juga berkurang, angka kematian berkurang. Sebenarnya status WHO yang menyatakan pandemi dan endemi ini sebenarnya benar-benar harus dikeluarkan oleh WHO baru dinilai resmi, atau sebenarnya pemerintah negara juga bisa menyatakan ini agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh masyarakat semua, Bu? Iya, jadi, kalau mengenai, definisi ya, pandemi itu kan artinya memang kejadian penyakit yang banyak menimpa oleh berbagai negara. Dan karena ini tentunya antar negara yang menyatakan pandemi atau mencabut suatu situasi pandemi itu adalah WHO. Tapi untuk tatanan global ataupun tatanan yang, secara artinya, beberapa negara ya, dalam hal ini. Tapi sebuah negara, kita tahu seperti Amerika Serikat itu juga sudah menyatakan ya bahwa dia sudah, tidak lagi pandemi COVID-19. Nah, kita juga menyatakan di negara kita, dan endemi itu adalah hak daripada masing-masing negara karena kejadiannya itu adalah berdasarkan kejadian yang ada di beberapa negara, kejadian yang ada di beberapa daerah di dalam satu negara. Oleh Ya. karena itu kita punya kewenangan untuk, tentunya, menyatakan bahwa negara kita saat ini COVID-19 sudah endemis, Iya, artinya iya. penyakitnya sudah terkendali. Oke, berarti sebenarnya status endemi itu merupakan kewenangan setiap negara karena memang setiap negara memiliki kondisi pertahanan yang berbeda-beda. Bagi negara-negara yang memang kasusnya masih tinggi, pasti mereka tidak akan bisa untuk statement negaranya sudah endemi walaupun sudah berjalan bertahun-tahun begitu ya, Bu ya? Betul. Oke.